Aduh, alhamdulillah. Waqad qala Abu Hajim Al-A'rad, berkata Syekh Abu Hajim Al-A'rad, li'anna uhramad du'a asyaddu alayya min an uhramal ijabah. Bagiku, kata Syekh A'rad, aku tidak mementingkan doa itu dikabulkan atau tidak. Yang penting bagiku adalah aku telah menyampaikan doa itu. Lebih baik aku dihalangi untuk sampai doaku kepada Allah ketimbang aku dihalangi berdoa kepada Allah. Nah, kayak apa tuh? Jadi Yusidin, aku lebih baik bagiku tidak dikabulkan doaku ketimbang aku dilarang untuk berdoa. Nah, kayak apa tuh? Nah, itulah hebatnya hati orang arifin. Nah, ini pemahaman sangat tarekat. Kalau kita menuntut siapa? Kabulkan ya Allah. Kata Ibnu Athaillah, jangan dituntut Tuhan, tapi kita menuntut terus, Allah ya kabul. Kalau tidak engkau kabulkan ya Allah, sia-sialah doaku ya Allah. Nah, ini kan susah juga ini. Paham ya Allah? Nah, ini orang yang mengenal Allah. Marifatullah itu begitu. Ini marifatullah seringkali belajar ilmu sifat Allah, asma Allah, apa-apa dan sebagainya, tapi tidak mengerti bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya lah. Ini kan gambaran saya menggambarkan bagaimana perilaku orang di lapangan, yaitu orang-orang ma'rifatullah, bagaimana keadaan hati mereka, subhanallah. Wa ta'ifatun qalu, sebagai golongan yang lain yang berbeda dengan Syekh Abu Hajim Al-A'rad berkata, al-abdal as-sukut wal khumul. Yang abdal itu adalah diam, wal khumul, merendahkan diri kepada Allah tanpa berdoa meminta apapun kepada Allah, tanpa meminta kepada Allah. Subhanallah. Ini ada lagi kelompok orang yang tidak berdoa kepada Allah. Khumul saja dia, merendahkan diri kepada Allah. Apalagi sukut, diam aja dia, menerima ketentuan Allah. Terserah Anda memilih mana. Tahta jarayanil hukmi atamu. Inilah kesempurnaan bagaimana sikap seorang hamba kepada Tuhannya. Warido bima syabaka min ikhtiyaril haqi aula. Yang penting ridho atas apa yang dipilihkan Allah terhadap dirinya. Subhanallah. Tahu hendak di depan itu kalau digigit ular, jalan aja digigit ular, biar terserah Allah aja. Oh, kalau ada ular berdoa, mudah-mudahan ular itu jauh ya Allah. Enggak, pokoknya jalan aja. Ini nanti dalam Futhul Ghaib bagaimana kita cara memilih ya. Saya mengatakan ini persoalan yang sangat besar bagi kalangan orang-orang yang hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana yang dipilih? Tapi bagi orang-orang yang pikirannya awam, yang hanya tahu di alat dan tek saja, tidak penting. Nya melihat sudah ayat ud'uni astajib lakum, pokoknya berdoa tuh, bang udah tahu urusan tuh, itu orang itu lain kita bicarakan. Jadi waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihaja qala Al-Wasiti. Nah, Syekh Al-Wasiti berkata, kata beliau, ikhtiyaru ma jara laka fil ajali khairul laka min ma'aridihi. Menerima takdir itu lebih bagus karena itu sudah dipilihkan Allah sejak ajali untuk kita, daripada menentang ketentuan yang sudah ada. Subhanallah. Tadi Syekh Abdul Qadir mengatakan jangan hati-hati berdoa, jangan asal doa. Justru nanti doa itu akan mengganggu dirimu dari kadar yang ditetapkan Allah untukmu, yang lebih baik untukmu. Justru karena doamu berubahlah kadar yang baik itu menjadi tidak baik. Karena Nabi pernah mengatakan doa itu jangan Nabi akan dapat merubah takdir, yaitu takdir yang mughayyar. Takdir yang sudah berubah-ubah itu akan berubah lagi gara-gara doa. Tadi Pak yang menyangka dengan duduk-duduk aja dapat uang, ya lah banyak rezekinya, ternyata
Banyak lewongan. Wah, mana ada orang kaya gara-gara jaga WC. Ya kan? Nggak ada kalah. Nah, penjaga batu bara Bang Bib, kaya lah Bib. Kada juga Bib lah. Nang kaya tuh pemilik batu bara Bib lah. Nah, pemilik batu bara aja Bib. Dikit lagi lah. Nabi SAW bersabda, qad qala khairan alillahi ta'ala, ujar Syekh Al-Wasiti, karena Nabi pernah mengatakan, man syagalahu zikri an masya'alati a'taituhu abdala ma'utiyasa ilin. Barang siapa, hadis Nabi, hadis qudsi. Barang yang siapa yang sibuk mengingatku, sibuk aja mengingat sampai berdoa lupa meminta kepada Allah, lupa mengingat Allah aja banyak, memuji Allah, ya asik tercengang dengan kebesaran keagungan Allah saja, zikri. An mas'alati ataituhu, aku lebih baik aku memberikan kepada orang yang sibuk mengingatku daripada orang yang selalu meminta kepadaku. Paham lah pian lah? Aku, kata Allah, lebih bagus aku memberi kepada orang yang sibuk mengingatku ketimbang orang yang sibuk meminta kepadaku. Paham lah pian lah? Nah, oh berarti keduanya penting nih. Tadi kelompok yang pertama tadi, yang tarekat yang pertama tadi, berdoa itu lebih penting. Aku tidak mencari kabulnya, yang penting aku berdoa, karena disitulah aku mau dapat memuji Allah yang somat, ya kah? Bahwa semua makhluk meminta. Kelompok yang kedua, kelompok tarekat yang kedua, dia berkata, lebih baik aku diam aja menerima takdir. Aku yang penting mengingat Allah, memuji Allah. Soal kebutuhanku, keperluanku, keinginanku, Allah Maha tahu aja. Karena ada dalam hadis Nabi mengatakan Allah lebih bagus melihat hambanya yang mengingatnya ketimbang orang yang sibuk meminta-minta kepada Allah. Ayo, bingung nggak ada ya? Bingung lah. Nah, makanya di dalam tasawuf, ilmu tasawuf ada istilah munajat. Pernah dengar munajat? Kalau kita orang awam doa, tapi orang tasawuf namanya munajat namanya. Munajat itu sifatnya adalah memuliakan Allah. Orang tasawuf itu, ulun bukakan kitab Risalatul Amin fil usuli rabbil alamin untuk sampai kepada Tuhan semesta alam, oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah, imam orang tarekat Qadariyah. Setelah Qadariyah, Sajiliyah. Setelah tarekat Qadariyah, Sajiliyah. Ilahi. Nah, ini perkataan Syekh Abu Hasan As-Sajali. Karamuka adnani, ya Allah. Nah, enggak ada meminta, enggak ada, tapi dia ucap ya Rabbi, jar Syekh Abu Hasan Sajali, kemuliaanmu adnani, karena kemuliaanmu lah aku jadi bisa dekat dengan engkau. Ayo, itu aja kata-katanya, ya Allah. Baca apa? Dikatakan sini pula, wa bi hadratika alfani, karena hadirmu lah pada diriku aku pun menjadi lenyap, menjadi panah. Maha agung engkau wahai Tuhan. Adalah meminta Sidin, keredak lah. Itu jadi puji Sidin. Nah, gitu. Itulah salah satu gambaran tentang bagaimana orang munajat. Enggak ada disimpulkan, bingung bin nih. Simpulkan kah? Simpulkanlah. Menurut Syekh Abu Hasan Al-Asari, menurut Syekh Imam Syekh Qusairi lah, kesimpulan menurut Sidin, kesimpulan menurut Syekh Qusairi dulu, ya kah? Kesimpulan Syekh Qusairi, yajibu ayyakunal abdu sahib du'a bilisanihi wa sahibur ridho biqalbihi la ya'ti piha jami'an. Hendaklah seorang hamba itu paling tidak menggabungkan keadaan itu, yaitu pertama, dia berdoa kepada Tuhannya, tapi di hatinya ridho apapun kehendak dan keinginan Allah. Itulah yang terbaik kata sini. Silakan pilih doa apa aja, tapi di hati kayak Pak,
ridho kepada ketentuan Allah, apapun keputusan Allah. Nah, ini adab hati terhadap Allah. Kalau lama malah kan daripada bingung itu memilih A dan B lah. Nah, kadang suatu saat kita harus sukun, kadang suatu saat kita harus diam, karena kita tidak bisa juga memilih. Yalah, kadang kita perlu berdoa. Yalah, kalau saat kita berdoa, maka utamakan doa Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Doanya Pak Jar Syekh, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kawai kalau Allah menyimpulkan, kawakah kadakah? Masih ada kurang kah? Nah, insya Allah engkau fakna bihaja pahasib, maka engkau akan menjadi bisa memelihara qanaahmu di hadapan Tuhanmu. Qanaah ini sifat kita dengan Tuhan. Orang merasa cukup itu adalah orang yang merasa bergembira dengan yang diberikan Allah pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu orang hubullah, orang kecintaan Allah. Orang disayang Allah itu adalah orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Silakan, tafadhol Habib Saleh. Orang yang sudah bergembira dengan hatinya, itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, wasani pada Allah alaika rasul kasih. Silakan. Orang bergembira kepada Allah. Salam pada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Yang kedua, berarti qanaah, maka pahasib, renungkan, perhitungkan, munasabalah, perhitungkan tentang dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan hikmah bagi kita untuk menyikapi makna bagaimana kita hidup tetap qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap dalam rahim kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kasih sayang dalam arti umum, tapi dalam makna kasih sayang cinta dalam arti khusus, sebagaimana diberikan Allah kepada para aulia Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.